Modul Ajar 7.13. Topik Potensi Ekonomi Lingkungan. Modul kelas 7. Subtopik Aktivitas Kegiatan Masyarakat Indonesia. Modul Ajar 7.13 masih merupakan kesinambungan dari modul ajar 7.12 dengan topik utamanya potensi lingkungan. Kali ini pada modul ajar 7.13 subtopik yang akan dibahas terkait dengan aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia. Pada modul 7.13, pembahasan berfokus pada bagaimana aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia dilihat dari sisi sejarah, di mana pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam, sangat mendominasi terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Aktivitas kehidupan masyarakat tentunya berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, atau mereka dikenal juga dengan para pelaku ekonomi. Silahkan klik subscribe dan like pada channel pembelajaran IPS ini. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai dengan kegiatan pembelajaran awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam bahagia bagi kita semua. Kita awali pembahasan modul 7.13 ini dengan doa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kesepakatan kelas meliputi antara lain, yang pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah menjaga keheningan dari pembelajaran, yakni tidak bersuara pada kelas klasikal ataupun tidak menyalakan mikrofon bila mode pembelajaran secara daring. Yang ketiga, memberikan apresiasi dapat dilakukan dengan cara memberikan tepuk tangan pada kelas klasikal ataupun emoticon pada kelas daring. Kemudian yang keempat, lakukan raise hand bila hendak bertanya. Dan yang kelima, catatlah apa yang diperoleh dari pembahasan modul dengan metode masing-masing. Yang keenam, kolaborasi pada pengerjaan asesmen-asesmen tentunya sesuai dengan instruksi. Dan yang ketujuh adalah memperhatikan pembelajaran dengan baik dan seksama. Tujuan belajar. Tujuan belajar terbagi menjadi tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran dari modul ajar 7.13. Untuk tujuan pembelajaran ditujukan agar peserta didik memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Untuk indikator tujuan pembelajaran meliputi menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Kemudian, mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Mari bersama-sama kita menyimak dan menyanyikan lagu Indonesia Jaya karya Caken Matulatua. Lagu ini dapat turut disenandungkan baik secara langsung ataupun dalam hati.
Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia. Indonesia, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selanjutnya, pengisian daftar hadir untuk kelas IPS yang saya ampuh dan sedang mengakses video pembelajaran untuk modul ini sesuai waktu pembelajaran. Pertama-tama, bukalah browser internet. Gunakan browser apapun. Ketikkan alamat web guru IPS. Dapat juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIPIT berbasis Android versi 1.0 yang telah terinstalasi pada smartphone. Bagi yang belum menginstalasi aplikasi, silakan mendownload pada halaman unduhan web guru IPS. Selanjutnya, baik pada web maupun aplikasi, silakan memilih menu kelas IPS digital. Dan pada menu kelas IPS digital, pilih tombol subfitur Enter to IPS Asinkronus. Pilih sesuai jenjang kelasmu, yakni kelas 7.
halaman akan beralih pada ruang kelas atau classroom. Sesuaikan akun kelas yang digunakan. Next, pilih kelas 7 dan klik subfitur tugas kelas. Carilah judul topik sesuai pertemuan. Pada pertemuan kali ini adalah topik 7.13, aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian lakukan presensi pada subpoin 7.13.3. Isi presensi dengan kategori hadir, tidak hadir, maupun izin yang telah tersedia pada pilihan. Untuk izin, tentunya juga harus melakukan konfirmasi pada guru pengampu. Setelah melakukan presensi dan mengisi presensi ini, lakukan juga pengisian pada form yang tersedia melalui tautan Google Form yang terlampir. Untuk para pengunjung lain yang mengunjungi video pembelajaran ini dan menyimak modul ini, tidak perlu melakukan presensi atau pengisian daftar hadir. Modul presensi ataupun pengisian daftar hadir ini hanya diwajibkan diisi untuk peserta didik kelas IPS yang langsung saya ampu dan pada waktu pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengisi daftar hadir atau presensi yang tersedia ini. Quote of the day pada modul kali ini adalah jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negaranya serta melayani yang baik untuk kedaulatan adalah permata berharga dari sebuah kerajaan. Sun Tzu. Mari perhatikan asesmen formatif pada sesi ini. Analisis cerita berikut dan berikan solusinya. Amin diculik dan disekap dalam sebuah ruangan bekas gudang berlantai tanah dan hanya ada satu jendela. Jendela terlalu tinggi untuk diraih. Satu-satunya yang ada dalam ruangan itu adalah sekop. Penculik Amin tidak memberikan makanan dan minuman. Pelakunya meninggalkan gudang di mana Amin disekap selama 2 hari untuk kemudian akan kembali dan menjualnya sebagai budak ke luar negeri. Amin hanya memiliki kesempatan 2 hari untuk dapat meloloskan diri atau akan menjadi budak selamanya. Melihat sekeliling ruangan, Amin berpikir bahwa ia tidak akan dapat keluar dengan menggali terowongan karena akan membutuhkan waktu lebih lama dari 2 hari untuk melakukannya. Bagaimana Amin dapat lolos dari gudang tersebut? Silakan analisis cerita tersebut dan berikan solusinya. Tuliskan pada LMS yang tersedia. Kegiatan pembelajaran inti eksplorasi konsep. Kita awali kegiatan eksplorasi konsep dengan brainstorming terkait aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatikan tayangan berikut ini. Lalu, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Apakah yang dilakukan oleh mereka masih dilakukan hingga saat ini? Dari ilustrasi yang digambarkan pada tayangan tersebut, menggambarkan suatu situasi
terkait aktivitas kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Semua kegiatan ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat pada masa lalu, yang mana kegiatan masyarakat ini membentuk pola kebiasaan dan kebudayaan pada masyarakat sekitar. Lalu bagaimana aktivitas kehidupan masyarakat pada masa lalu dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi saat ini? Silahkan tuliskan pendapat dan argumentasi pada catatanmu masing-masing. Pada masa aksara, peradaban telah maju dan mewariskan banyak peninggalan yang dapat ditelusuri. Pada masa ini, leluhur bangsa Indonesia sudah mengenal tulisan. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai kearifan dan kecerdasan dalam menerima serta mengolah budaya baru dari luar, juga sangat bersifat terbuka. Meskipun demikian, budaya asli tidak akan hilang karena mereka menyaring sebelum memadukan unsur-unsur budaya dari luar dengan budaya asli yang telah ada dan hidup dari generasi ke generasi. Hal ini agar tradisi dan budaya Indonesia tetap terjaga serta lestari. Mari kita bersama-sama berefleksi sejenak dengan menyimak tayangan berikut ini. Perhatikan baik-baik ilustrasi yang tentunya kalian cukup familiar dengan apa yang ditampilkan dalam tayangan. Kemudian selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian pernah berkunjung kemari? Informasi apa yang kalian miliki tentang kedua objek yang terdapat pada tayangan tersebut? Lalu, bagaimanakah keadaan masyarakat di masa pendirian bangunan tersebut? Berikan pandanganmu terkait beberapa hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang tidak dirawat, bahkan diperdagangkan. Silakan tuliskan tanggapanmu di buku catatan IPS-mu. Pada bagian pertama dari modul ini, fokus pembahasan menitik beratkan pada bagaimana pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha terhadap aktivitas masyarakat Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha yang akan kita bahas pertama adalah Kerajaan Kutai Martadipura, sering disebut dengan gerbang sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai Martadipura ini terletak di Kalimantan Timur, berada di tepi Sungai Mahakam. Bukti sejarahnya terdapat pada 7 prasasti berbentuk yupa yang ditulis dalam huruf Palawa bahasa Sanskerta. Berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Raja yang memerintah adalah Mulawarman, anak dari Aswawarman atau cucu dari Kudungga.
Ini bersumber pada tulisan Yupa tersebut. Diduga Kudungga adalah nama asli dari Nusantara dan Kudungga adalah nama Aswawarman sebagai pembentuk keluarga Wamsakarta. Bila kita melihat pada Yupa yang menuliskan sejarah dari kerajaan Utai Martadipura tersebut, maka tertulis sebagai berikut. Srimata Srinarendrasya Kudungasya Mahatmana Putro Swawawarmo Wikyata Wansakarta Yatan Suman Tasya Putra Mahatmana Trayastraya Iwangnaya Tesantrayanam Prawara Tapo Bala Daman Vita Sri Mulawarma Rajendro Yasva Bahusufar Nagam Tasya Yatnasya Yupoyam Dwijendaris Samprakalpita. Artinya, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri atau selamatan itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Terdapat beberapa teori proses penyebaran dan perkembangan budaya India ke Indonesia. Teori yang pertama disebut teori Brahmana. Teori ini menyatakan agama Hindu masuk ke Nusantara di bawah para Brahmana sebagai kasta yang memahami kitab Weda dan bertanggung jawab menyebarkan agama Hindu. Teori yang kedua adalah teori Vaishya, di mana penyebaran budaya India oleh pedagang India melalui jalur laut karena adanya jalur sutra yang menghubungkan India, Tiongkok, dan melalui wilayah Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Pada teori Ksatria, agama Hindu masuk ke Nusantara oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Mereka kemudian menyebarkan agama melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang melarikan diri setelah kalah perang. Teori yang keempat adalah teori arus balik, di mana penduduk Nusantara yang berlaut melakukan interaksi di negeri India dan pulang ke Nusantara menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Itulah keempat teori proses penyebaran dan perkembangan budaya India ke Indonesia. Berikutnya yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Sering disebut juga dengan penanda peradaban sejarah Nusantara. Kerajaan Tarumanegara ini
ada pada tahun 400 sampai 500 Masehi di Jawa Barat. Rajanya bernama Purnawarman, dan bukti sejarah untuk keberadaan kerajaan Tarumanegara terdapat pada prasasti yang berada di Ciaruden, kemudian kebun kopi, jambu, pasir awi, dan muara Cianten Bogor. Selain itu, prasasti juga ditemukan di Tugu, Cilincing, Jakarta, dan prasasti Munjul dari Desa Lebak, Banten Selatan. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, berupa syair. Pada prasasti Ciaruden terdapat 2 tapak kaki raja menyerupai tapak kaki Dewa Wisnu. Pada prasasti Kebun Kopi ada gambar tapak kaki gajah raja atau disebut tapak kaki Airawata atau gajah Dewa Indra. Kerajaan yang ketiga disebut dengan Kedatuan Sriwijaya atau Sang Penguasa Perairan Nusantara. Kedatuan Sriwijaya merupakan kerajaan termegah abad ke-7 di Sumatera, dan bentuk kekuasaan dari kerajaan ini menggunakan sistem kedatuan. Wilayah strategisnya berada di perairan Samudra Hindia dan Selat Malaka yang membentang dari Sumatera hingga Semenanjung Malaya dan Jawa bagian barat. Kedatuan dari Sriwijaya ini memiliki pusat pasukan militer armada laut yang sangat kuat. Kemudian bukti dari keberadaannya adalah berdasarkan prasasti Kedukan Bukit tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isi dari prasasti berisi perjalanan suci Daputra yang dari Minanga Tamwan dengan perahu. Daputra yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan menaklukkan beberapa daerah serta membawa kemakmuran. Kedatuan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Menurut catatan pendeta Itsing, sebelum ke India pada tahun 685 Masehi, Itsing singgah 6 bulan di Sriwijaya dan tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tionghoa. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno yang sering disebut dengan nuansa kemewahan peradaban Nusantara di Pulau Jawa. Bukti sejarah dari Kerajaan Mataram kuno adalah prasasti Canggal yang berada di Desa Canggal, Barat Daya Magelang. Prasasti ini menunjukkan tahun 732 Masehi. Isi prasasti memperingati pendirian lingga atau lambang Siwa di daerah Kunjara oleh Sanjaya. Dua wangsa kerajaan Mataram antara Sanjaya dan Sailendra berseteru berebut kekuasaan. Kemudian pada pertengahan abad ke-9, kedua wangsa bersatu melalui pernikahan politik, yakni Rakai Pikatan dan
Pramodawardhani, raja putri dari keluarga Sailendra. Bukti dan simbol persatuan mereka dengan adanya Candi Plaosan, di mana ini merupakan perpaduan corak Hindu dan Buddha. Tahun 856, bala putra dari Wangsa Sailendra berusaha merebut kekuasaan Rakai Pikatan, namun gagal dan melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi Raja Sriwijaya. Rakai Pikatan menghapus kekuatan Sailendra di Jawa, lalu kemudian Rakai Pikatan digantikan oleh Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi. Pada masa Rakai Kayuwangi 856 sampai 886 Masehi mengalami kesulitan karena menurunnya pertanian dan lemahnya tenaga rakyat. Rakai Kayuwangi kemudian digantikan oleh Rakai Watu Gumalang. Raja berikutnya adalah Balitung dan Rarkian Kanuruhan. Mataram kuno kemudian pindah ke Jawa Timur berdasarkan prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Timur pada tahun 929. 5. Kerajaan Singasari atau Singosari, sering disebut juga pendiri dinasti penguasa Nusantara. Raja pertama kerajaan Singasari bernama Ken Arok. Menurut isi kitab Pararaton dan Negara Kertagama, Ken Arok adalah anak dari seorang petani desa Pangkur yang kawin dengan dewa. Kemudian Ken Arok diangkat anak oleh pendeta yang mengabdi di Tumapel. Penguasa Tumapel pada saat itu bernama Tunggul Ametung. Di Tumapel, Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Hingga akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan kerisnya dan menikahi Ken Dedes. Setelahnya, Ken Arok mengambil kekuasaan Tumapel, lalu Ken Arok menghimpun kekuatan militer, melepaskan diri dari Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Ken Arok dibantu oleh pendeta Kediri yang berselisih dengan raja. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung yang membalas dendam. Anusapati mengambil alih kekuasaan Singasari. Ia berkuasa dari tahun 1247 sampai 1248. Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang, selanjutnya membalas dendam pada Anusapati dan menjadi penguasa di Singasari. Dan pada tahun 1284, Ranggawuni mengalahkan Tohjaya. Ranggawuni pun berkuasa bersama Mahesa Cempaka, di mana Mahesa Cempaka merupakan anak dari Mahisa Wongateleng, anak Ken Arok dan Ken Dedes. Tahun 1254, tahta kerajaan diberikan pada anaknya Kertanegara, dan tahun 1275 sampai dengan 1292, Kertanegara menjalin persahabatan ke Sumatera Tengah dan mengirim pasukan ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu untuk mempererat persahabatan dengan kerajaan Dharmasraya. Ini bersumber dari cerita pada Alas Arca Amoga Paca yang ditemukan di Sungai Langsat. Dan menurut cerita, utusan Tiongkok bernama Mengki
dilukai oleh Kartanegara yang kesal dan sebagai penghinaan pada Raja Tiongkok. Raja Tiongkok pun marah lalu menyerang Singosari. Bersamaan dengan itu, Kadiri memberontak pada Singasari, di mana Jayakatwang, Raja Kediri, telah mengamati situasi Singosari yang kurang pasukan akibat pengiriman ekspedisi Pamalayu. Singasari diserang Jayakatwang dari utara dan selatan. Kartanegara yang sedang melakukan upacara keagamaan dengan para pendeta dan pembesar lainnya terbunuh. Singosari pun takluk oleh Kediri. Tak lama kemudian, pasukan Tiongkok datang menyerang Jayakatwang, dibantu sisa-sisa pendukung Raja Kertanegara seperti Raden Wijaya. Jayakatwang pun kalah telak. Raden Wijaya menyerang pasukan Tiongkok dan kemudian mengusirnya dari Jawa. 6. Kerajaan Majapahit sering disebut sebagai supremasi kejayaan Nusantara. Raden Wijaya adalah pendiri dari kerajaan Majapahit yang terkenal tegas dan bijaksana. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, kerajaan Majapahit diterpa kesulitan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena pemberontakan yang terjadi akibat ketidakpuasan politik. Jayanegara wafat pada tahun 1328 Masehi tanpa keturunan. Pengganti Jayanegara, anak wanita dari Gayatri ibu tirinya, yakni Bre Kahuripan, dan mendapatkan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Pada masa pemerintahan Tribhuwana, timbul kembali pemberontakan. Namun, hal tersebut diredam oleh Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapatih dari kerajaan Majapahit. Pengabdian Gajah Mada dengan mengucap sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi digantikan putranya Hayam Wuruk yang lahir pada 1334. Hayam Wuruk dan Gajah Mada kemudian saling bahu-membahu membangun kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang mempersatukan wilayah Nusantara dengan kekuasaan yang menyebar, menguasai daerah seluas Indonesia sekarang, ditambah beberapa wilayah di Semenanjung Malaya. Persahabatan pun terjalin baik dengan raja-raja tetangga. Pada masa Hayam Wuruk, kemakmuran rakyat dan keamanan terwujud dengan baik. Tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada wafat dan menimbulkan kesulitan siapa penggantinya. Kemudian tahun 1389, Hayam Wuruk wafat digantikan oleh menantunya Wikramawardhana. Pernikahan Hayam Wuruk dan salah satu selirnya mendapatkan putra bernama Bre Wirabumi yang diamanahkan memimpin wilayah Majapahit di daerah timur Pulau Jawa. Majapahit pun pecah menjadi dua kekuasaan, yakni kekuasaan Wikramawardhana dan Bre Wirabumi pada peristiwa Paregreg.
peristiwa Paregreg berakhir dengan kalahnya Brewirabumi, namun berdampak bagi keutuhan Majapahit. Tiongkok yang sejak lama mengganggu kekuasaan Majapahit berusaha kembali untuk memikat daerah-daerah di luar Jawa seperti Kalimantan Barat, Melayu, dan Palembang untuk lepas dari kekuasaan Majapahit. Menyusul juga Malaka dan daerah lainnya yang juga turut melepaskan diri. Tahun 1429, Wikramawardhana wafat dan kemegahan Majapahit pada saat itu menuju keruntuhan. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Apa saja peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha? Yang pertama yaitu candi. Candi merupakan salah satu nama dari Dewi Durga, yakni Candika. Candi dibangun untuk memuliakan orang terkemuka yang wafat. Kemudian peninggalan yang kedua, yakni seni pahat patung. Hal ini terkait dengan religiusitas yang menggambarkan para dewa dan dewi. Yang ketiga, seni ukir. Seni ukir pada masa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ini berupa pola hiasan dinding candi yang bergambar makhluk-makhluk ajaib dan tumbuhan-tumbuhan dengan suasana Gunung Mahameru. Kemudian yang keempat adalah relief candi. Relief candi mengandung cerita kitab keagamaan seperti Ramayana, Arjuna Wiwaha, Karma Wibangga, Kunjakarna, dan Panji. Kemudian yang keenam, arca-arca logam berukuran kecil. Dan yang ketujuh, barang-barang logam emas seperti cincin, gelang, rantai, kalung, dan jamang. Kemudian yang kedelapan adalah hasil kasusastraan, di mana ini ditulis pada daun lontar, sehingga banyak yang hilang dan rusak. Bentuk kasusastraan berupa gancaran atau prosa dan tembang atau puisi. Isi dari kasusastraan merupakan tutur atau kitab keagamaan. Sastra sendiri berupa kitab-kitab cerita mengenai keagamaan dan kesusilaan, dan juga kitab-kitab uraian sejarah. Asesmen 7.13.1. Asesmen ini merupakan tugas kolaborasi terkait dari topik aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Untuk mengerjakan asesmen 7.13.1 ini, silahkan buatlah kelompok terdiri dari 3-4 orang atau bagilah satu kelas menjadi 6 kelompok. Kemudian pilih topik berikut untuk dianalisis dan hasilnya berbentuk esai atau infografis. Pilihan topik yang pertama, bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem keagamaan, pemerintahan, sosial ekonomi, dan seni budaya. Pilihan yang kedua, identifikasi corak agama yang dianut di kerajaan Tarumanegara. Pilihan yang ketiga, apa sebab dari Sriwijaya disebut kedatuan, bukan kerajaan?
Pilihan yang keempat, berdasarkan temuan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bertahun 929 di daerah Malang, kerajaan ini diperkirakan berpindah ke Jawa Timur. Faktor apa yang menyebabkan perpindahan Kerajaan Mataram kuno ke daerah timur Pulau Jawa? Dan poin yang kelima, sebagai pilihan, bagaimana hikmah yang dapat dipetik dari politik yang terjadi di Singosari, kemudian bandingkan dengan kondisi politik di Indonesia masa kini. Kemudian pilihan yang keenam, analisis perbedaan Candi Langgam Jawa Tengah dan Candi Langgam Jawa Timur. Mengapa terjadi perbedaan tersebut? Pilihan yang berikutnya, pilihan yang ketujuh, merupakan pilihan alternatif. Mengapa kebudayaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran? Faktor apa yang menyebabkan kemunduran peradaban Hindu-Buddha? Silahkan pilih dari topik-topik tersebut untuk dibagi dan dibahas di dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya, kumpulkan hasil melalui LMS ataupun melalui website Guru IPS. Setelahnya presentasikan dan sesuai dengan kesepakatan kelas atau instruksi yang diinstruksikan pada saat berada di kelas tatap muka. Selamat mengerjakan asesmen 7.13 ini dengan baik dan temukanlah hal-hal yang baru yang terdapat pada berbagai studi literasi atau studi pustaka terkait dengan sejarah Nusantara pada kerajaan Hindu-Buddha. Selamat mengerjakan. Pergi ke hutan mencari kayu, jadikan meja dan bangku, sungguh penting namanya ilmu, mengubah dunia menjadi maju. Kelas Digital IPS, tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.